Everea gelatin free, bebas unsur hewani. Pakai ini aja Kak, Gonicare Telon Plus, menghangatkan, harum. Gonicare Telon Plus, tangkis nyamuk. Thermorex untuk panas demam. Thermorex Plus untuk flu dan batuk. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Gajah lepas! Untung dia minum Protekal Solid tiap hari. Multivitamin untuk melindungi kesehatan tulang dan gigi keluarga. Protekal Solid tersedia dalam kemasan strip. Produksi Konimax. Pakai ini aja Kak, Gonicare Telon Plus, menghangatkan, harum. Gonicare Telon Plus, tangkis nyamuk. Cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Tapi tak perlu takut, ada Convermax. Convermax, basmi cacingan. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Everea? Karena Everea gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Everea, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimax. Female Radio. Everea gelatin free, bebas unsur hewani. Ya, Bunda, sesuai dengan topik kita hari ini mengenai persaingan antara kakak dan adik, di sebelah saya sudah hadir seorang parenting coach, Ayah Edi. Selamat pagi Ayah Edi, apa kabarnya? Selamat pagi, Mesya, baik sekali. Alhamdulillah. Nah, Ayah Edi, kalau misalnya nih ada beberapa bunda di rumah juga yang mengalami misalnya anak-anaknya ini udah dalam kategori mana kita sudah mengatakan bahwa ini adalah masalah yang serius dan ada batas wajar nggak? Anak ini memang sudah kelewatan nih, sudah menunjukkan perilaku yang sangat kelewat batas, itu kita bisa ngelihatnya dari mana? Atau itu memang cara atau trik anak meminta perhatian orang tuanya, kita ngerasanya udah nggak usah diperhatiin, nanti semakin kita perhatiin dia makin melunjak. Misalnya ada yang begitu, itu gimana ya Hedi? Ya, jadi begini, itu kira-kira analoginya seperti penyakit ya. Penyakit juga kan sebelum parah kasih signal dulu kan? Iya, demam. Persis. Jadi kalau kita cuekin aja lah demam, biarin aja, ya nanti kita akan terima akibat. Persis. Oke. Jadi kalau menurut saya lebih baik begitu anak-anak itu kasih signal sama kita, kita segera follow up seperti tadi. Oh iya. Mumpung belum parah. Iya. Karena nanti kalau sudah parah biasanya dia avoiding. Yang berat ini kalau udah avoiding itu menjauhi orang tuanya, menjauhi rumahnya, dan dia akan berkolaborasi dengan teman-temannya nggak jelas siapa di luar. Tapi kan pasti setiap anak nih beda nih ya Hedi ya. Betul. Ada anak yang ekspresif, ada anak yang introvert, yang udah dilakukan pendekatan seperti apapun juga nggak mau terbuka tentang masalahnya gitu ya. Ada nggak trik-trik dari Ayah Edi untuk melakukan pendekatan sama anak, misalnya begitu dia lagi ngamuk, apa nih yang harus Bunda lakukan di rumah? Yang pertama begini, kita perlu pahami dulu bahwa anak kita itu kan penuh warna-warni ya. Beda tipe, beda pendekatan. Iya. Sebenarnya needs-nya, kebutuhan setiap anak itu sama. Dia ingin disayangi, dia ingin diperhatikan, needs-nya sama. Iya. Totally sama. Hanya bagaimana dia mengekspresikan dan bagaimana dia mengkomunikasikan dan ingin dikomunikasikan itu yang berbeda. Nah, sebenarnya kita bisa tidak sih menghindari persaingan yang terjadi antara adik sama kakak? Iya, ya begini, anak-anak itu secara naluriah dia punya semangat untuk bersaing, ya. Dia punya instinct of competition, ada. Nah kemudian instinct of competition itu akan jadi bertumbuh apabila difasilitasi oleh orang tuanya. Jadi misalnya orang tuanya selalu membandingkan nih,
kok kamu nilainya kalah terus sih sama kakak. Nah itu berarti kita memancing dia. Oke, untuk berarti terus kita yang bersaing. memberikan Iya, ya memberi sarana. pupuknya. Iya, Ya. memberi pupuk. Nah, jadi sebenarnya memang harus diberikan motivasi seperti itu untuk mereka bersaing supaya mereka bisa menjadi lebih baik dari kakaknya atau dari adiknya, atau justru jangan pernah membandingkan dan jangan pernah memfasilitasi persaingan terhadap anak-anak. Nah, jadi begini, setelah saya mempelajari dan mendalami pendidikan, jadi ada persaingan yang boleh, ada persaingan yang sebaiknya tidak dilakukan. Apa aja tuh Ayah? Nah, kalau persaingan yang tidak sebaiknya tidak dilakukan itu adalah bersaing antara sesama. Saya secara pribadi tidak mengajarkan persaingan pada anak saya. Dengan cara tidak membanding-bandingkan mereka, kemudian memuji secara berimbang. Prestasi sekecil apapun yang diraih adik akan kita puji sesuai dengan kita memuji kakak. Nah, kalau satu-satunya kita ingin anak kita bersaing, maka ajarilah dia bersaing dengan dirinya sendiri. Seperti? Nah, begini. Kak, kemarin kakak hebatnya bukan main loh. Minggu kemarin kakak kan bisa ini, terus bisa beresin tempat tidur, selesai ini. Tapi kenapa ya minggu ini Bunda lihat kok kakak nggak melakukan itu lagi? Nah, itu bersaing dia. Ya. Bersaing kebaikan terhadap dirinya sendiri. Waduh, tips nih. Terus nilai pun begitu. Ih kakak loh, semester kemarin ininya kan 7 ya. Kok sekarang jadi 6 ya? Bisa nggak ya jadi 8? Itu bersaing dia kan, tapi terhadap dirinya sendiri. Ngomong-ngomong berlerai tuh Ayah Edi, gimana cara melerainya kalau misalnya anak-anak aku kan bisa dibilang anak kecil. Kalau misalnya udah agak-agak SD, dua-duanya SD, yang satu cuma bedanya tipis, dua-duanya gengsi untuk minta maaf. Itu gimana bisa membujuk mereka untuk sadar bahwa kakaknya atau adiknya itu tidak punya niat yang jahat sebenarnya, dan mereka harus punya rasa bersalah dan saling memaafkan. Itu kan nggak mudah ya. Gimana kita sebagai orang tua bisa ngajarin itu? Memang nggak mudah, tapi kalau kita mau melakukan, insya Allah nanti lama-lama anaknya tahu sendiri. Bisa sadar gitu ya. Anak saya itu kalau bertengkar, sekarang saya tinggal tanya, siapa ya kira-kira yang perlu minta maaf? Oh, kita kembaliin sama mereka ya? Awalnya sih nggak begitu awalnya, tapi lama-lama kita tinggal berucap seperti itu. Nah, awalnya begini, jadi kalau misalnya anak kita lagi bertengkar nih. Nah, setelah bertengkar coba kita pisahkan dulu. Oke, stop. Tetap harus dipisahkan, kemudian kita bilang time out, satu di sana, satu di sini sampai tenang. Sampai mereka emosinya selesai. Kan biasanya kalau anak-anak marah itu begini. Sampai dia reda betul baru oke, kita kumpul. Nah, baru kita dudukkan. Kayak di sidang gitu ya? Persis. Hadirkan saksi-saksi. Nah, kalau misalnya ada teteh, ada bibi, itu, ada ini treatment untuk anak-anak yang udah bisa diajak bicara ya, duduk bareng ya? Persis, duduk bareng. Terus kita bilang, oke, tadi urutan kejadiannya seperti apa? Siapa yang mau bicara dulu? Gitu. Kakak dulu? Oh ya, kakak bicara. Pengadilan rumah ya judulnya ya? Persis. Terus habis gitu adik bicara, loh kenapa berbeda? Dua-duanya mau benar ceritanya nih, saling ngebela. Enggak, ayah, dia yang salah, dia. Nah, gitu. Betul. Nanti kan ada saksi. Ada bibi, ada saksi. teteh, ada. Nah, seperti itu sampai akhirnya ketemu. Nah, kalau udah ketemu berarti yang memulai salah itu kamu ya, Nak. Jadi kita mulai tahap fase 1 itu mengajari tentang siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar. Sampai nanti mereka hafal itu. Hafal ya di fase 1 siapa yang salah, siapa yang benar. Habis begitu yang salah harus minta maaf sama yang benar. Nah, biasanya gengsi. Nah, kalau gengsi saya tawarinnya begini. Kalau yang mau minta maaf sekarang dapat koin kebaikannya atau bintangnya 4. Tapi kalau yang mau minta maafnya nanti setelah tenang dulu dapatnya 2. Mau sekarang atau mau nanti? Biasanya awal-awal nanti aja. Oh, gitu. Saking gengsinya Saking ya, gengsi, iya sama manusia. Dia juga manusia gitu ya. Dia sama. belum siap untuk minta belum maaf. siap untuk minta maaf. Itu dan biarin, belum nggak usah terbiasa. dipaksa ya. Nggak apa-apa, karena maaf yang tulus ada di otak besar, maaf yang tidak tulus ada di otak kecil. Pada saat anak kita emosi, yang sedang menyala itu otak kecil. Jadi tidak mungkin dia dipaksa minta maaf yang tulus sampai dia reda emosinya. Kita juga begitu ya, sama, ayah ya. Kira-kira begitu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya, ayah ini. Boleh. Oke, mungkin ada tips untuk bunda di rumah gimana kita menghadapi dan bersikap bijaksana untuk menghadapi persaingan antara kakak sama adik. Conclusion ya mungkin. Ya, kalau saya sih yang saya lakukan di rumah berusaha melakukan proses peradilan.
peradilan. Ya, seperti tadi. Jadi semua orang boleh bicara dan kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus yang kedua, saya selaku orang tua sering-sering minta maaf kalau bersalah. Karena kita memberikan contoh juga harus sering minta maaf. Iya. Nanti lihat deh kalau orang tuanya sering minta maaf, anaknya akan sering minta maaf sama orang tuanya. Nah, terus yang ketiga ya, kita sering-sering berdialog tentang apa sih kekurangan kita, sama gunakan anak kita sebagai counterpart untuk barometer atau checker atau sensor. Saya sering nanya, hari ini ayah udah baik belum ya nak? Baik. Nah, ada kurangnya nggak? Enggak, berarti saya hari ini udah pas gitu. Karena kan kalau orang tuanya pas, anaknya biasanya pas karena dia adalah cermin dari kita. Gitu, resonansi dari kita. Jadi sebenarnya pesan moralnya adalah dari yang kita bicarakan hari ini plus buku ini adalah kalau kita memperbaiki diri menjadi lebih baik, insya Allah anak kita akan menjadi lebih baik. Itu kuncinya ya. Kuncinya jadi seperti itu. Kita dulu yang berjiwa besar untuk bisa merubah apa yang kurang, anak juga akan mengikuti. Persis sekali. Terima kasih Ayah Edi. Terima kasih kembali. Aduh, alhamdulillah sekarang sudah puas mendapatkan jawabannya, jalan keluarnya. Iya, mudah-mudahan Bunda di rumah juga sudah selesai semua masalahnya yang dihadapi tentang persaingan kakak sama adiknya dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi jangan kemana-mana ya Bunda, setelah yang satu ini Diary Bunda akan kembali lagi.